Is it Brian? Yes. Pertama, pengertian gereja meng-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Noprananta Purba. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gereja meng-Indonesia. Gereja yang meng-Indonesia bisa diartikan sebagai upaya untuk menjadi Indonesia, menyatakan dan mengaku diri Indonesia. Menjadi gereja yang meng-Indonesia dan pengertian ini berarti menjadi gereja yang hidup sesuai dengan konteks Indonesia dan untuk menjawab pergumulan arti mendalam Indonesia atau awalan meng tersebut adalah menjadi, menyatakan dan mengaku. Awal mula agama. Perkenalkan, nama saya Siti Sepin berkali sekali. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula masuknya gereja ke Indonesia. Kekristenan pertama masuk ke Indonesia di abad 16 oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang membawa agama Katolik Roma oleh misionaris Franciscus Xaverius, pendiri Ordo Yesuit yang bekerja di Kepulauan Maluku. Sedangkan orang Belanda membawa agama Kristen Protestan, dan lebih tepatnya di dua tempat melalui gereja Timur Asria, yaitu daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang, atau lebih tepatnya di desa Bulu Awar, serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah. Gereja menuju meng-Indonesia. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Denadia dan di sini untuk menuju gereja yang meng-Indonesia, maka haruslah gereja menerapkan Pancasila di dalamnya. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penerapannya sudah pasti gereja menjadikan Tuhan sebagai yang Maha Esa, satu. Dan kemudian kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana semua gereja sudah menerapkan semua manusia dianggap sama atau sederajat layaknya di mata Tuhan. Kemudian ketiga adalah persatuan Indonesia. Kebanyakan dari gereja sudah menerapkan multikulturalisme di mana ras antar golongan tidak dipandang beda lagi. Kemudian keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini jemaat gereja juga ikut dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan seperti pemilu, dan kemudian dalam Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya semua orang dianggap sama, sederajat, dan tanpa membeda-bedakan latar belakang dan memandang buluh setiap orang dalam menolong dan dalam melakukan segala hal. Nama saya Niagara Brusudiring dari kelompok 4. Akan menjelaskan sedikit tentang gereja Indonesia. Gereja Indonesia juga menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap berdua. Gereja Indonesia tidak hanya meyakini dan mewartakan pentingnya kesetiaan kepada Pancasila atau sebagai kode etis bangsa, melainkan yang juga perlu ikut terlibat aktif dalam usaha seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di seluruh Nusantara. Perwujudan keterlibatan gereja di Indonesia tidak boleh hanya didasarkan pada kitab suci dan tradisi, melainkan harus juga didasarkan pada fakta dan data sesuai sosial masyarakat Indonesia pada semua periode sejarahnya. Jadi gereja-gereja di Indonesia bukan hanya menjawab pergumulan dalam jemaat dan lingkungan gereja saja, tetapi menyatakan dan mengakui sebagai upaya untuk menjadi bagian diri dalam konteks Indonesia. Gereja yang meng-Indonesia. Gereja Kristen Indonesia selaku kenyataan tubuh Kristus di Indonesia bertumbuh dan berkarya di tengah konteks hidup masyarakat. Bukan sebuah kebetulan jika nama GKI memperlihatkan unsur I, yaitu Indonesia. Dengan begitu jelas, dengan cara itu, GKI ingin menyatakan identitas dirinya sebagai gereja Indonesia, bukan sekedar menjadi salah satu gereja di Indonesia. GKI juga tidak ingin menjadi gereja dari bagian suku atau etnis tertentu saja, melainkan gereja bagi beragam suku serta etnis yang ada di Indonesia. Dengan kata lain,
GKI harus menjadi gereja yang meng-Indonesia.